Bro sis, siap-siap bangga. Karena yang satu ini bukan cuma bikin merinding, tapi juga bikin sejarah. Yup, Timnas Indonesia akhirnya cetak sejarah emas yang nggak main-main di kancah sepak bola Asia. Cetak sejarah, bro. Jadi gini, gengs. Di tanggal 5 Juni tahun 2025 kemarin, Timnas Indonesia resmi ngebuktiin kalau kerja keras itu nggak bakal ngkhianatin hasil. Lewat kemenangan tipis tapi super penting 1-0 lawan China, tim Garuda ngunci satu tempat di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gokil banget, karena kita finish di 4 besar grup C babak ketiga. Dan yang paling mantap, hasil pertandingan lainnya juga bikin China dan Bahrain nggak bisa nyalip kita. Bangga, harus banget. Lo pernah dibilang nggak mungkin. Nah, Timnas udah buktiin kalau yang katanya nggak mungkin itu bisa jadi kenyataan. Bakal lawan tim gede-gede, tapi jangan seneng dulu terlalu lama, soalnya ronde 4 bakal jadi ujian sesungguhnya. Nantinya ada 6 tim, yang terdiri dari posisi 3 dan 4 dari masing-masing grup A, B, dan C, bakal dibagi ke dua grup isi 3 tim. Pertandingannya, nggak main-main, cuy, langsung di dua lokasi elit Timur Tengah, Arab Saudi dan Qatar, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Oktober tahun 2025. Formatnya round robin, alias ketemu semua. Juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara runner-up-nya, masih harus duel lagi di playoff buat dapat satu tiket tambahan ke babak kelima. Perjalanan belum selesai, justru sekarang medan perang yang sesungguhnya baru dimulai. Lawan kuat dari Barat dan Timur Tengah. Indonesia bakal ketemu lawan-lawan berat dari Timur Tengah dan Asia Barat. Lo siap-siap dengar nama-nama kayak Arab Saudi, Qatar, UEA, Irak, Oman, dan lainnya. Tim-tim ini udah lama langganan di kualifikasi elit dan Piala Asia. Mereka punya infrastruktur kelas dunia, pemain yang udah biasa main di liga top, plus pengalaman segudang. Tapi ingat, walau kita underdog, justru itu kadang jadi kekuatan kita, main lepas, nothing tulus, dan bikin kejutan. Kuda hitam itu nggak kelihatan di awal. Tapi pas lagi balapan, bisa jadi dia yang finish duluan. Persiapan nggak kaleng-kaleng. Tapi tenang, PSSI udah gercep. Mereka udah jadwalin 2 laga uji coba lawan tim-tim Timur Tengah bulan September nanti. Tujuannya jelas, adaptasi. Dari mulai gaya main, kondisi cuaca, sampai mentalitas menghadapi tekanan. Jangan lupa, cuaca dan atmosfer di Arab Saudi Qatar itu beda banget sama di Indonesia. Kalau pemain kita udah bisa adjust lebih awal, kans buat nyusahin lawan makin besar. Smart move dari PSSI. Latihan yang benar itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal adaptasi dan strategi. Keajaiban bisa terjadi. Oke, real talk ya. Peluang Indonesia buat langsung tembus ke Piala Dunia emang masih berat. Tapi ini bola bundar, bro. Nggak ada yang pasti. Yang penting, sekarang kita udah buktikan satu hal, timnas kita udah berubah. Nggak lagi jadi lumbung gol, tapi udah jadi lawan yang bikin negara lain deg-degan. Dari dulu kita cuma bisa mimpi, sekarang udah mulai mewujudkannya. Gimana nggak haru? Mimpi itu gratis, tapi mewujudkannya butuh kerja gila-gilaan. Dan kita udah mulai jalan ke sana. Laga terakhir lawan Jepang tetap penting. Next stop, Osaka. Yup, Indonesia masih punya satu laga sisa di babak ketiga, lawan Jepang tanggal 10 Juni tahun 2025. Jepang emang udah lolos dan jadi juara grup, tapi jangan salah. Buat Indonesia, ini laga penting banget buat jaga momentum dan bikin statemen, kita nggak takut lawan tim besar. Main di kandang Jepang bukan hal gampang, tapi justru itu kesempatan emas buat asah mental dan buktiin kualitas. Kadang pertandingan tanpa beban itu malah yang paling berbahaya buat lawan. Siap bikin kejutan, Garuda. Kemajuan yang nggak bisa dibantah. Apapun hasil di ronde selanjutnya, satu hal yang harus kita rayakan bareng, timnas Indonesia udah berkembang luar biasa. Dulu kita suka pesimis, sekarang udah bisa ngelawan. Mentalitas pemain, kedalaman skuad, dan strategi pelatih makin kelihatan matang. Nggak heran kalau dunia mulai ngelirik kita. Ini baru permulaan dari kebangkitan sepak bola Indonesia. Perubahan itu butuh waktu, tapi sekarang, kita udah di jalur yang benar. Tinggal gaspol sampai tujuan akhir, Piala Dunia. Saatnya kita dukung penuh. Jadi,
Sobat Garuda, sekarang tugas kita satu, dukung habis-habisan. Jangan cuma rame pas menang, tapi temenin mereka juga pas susah. Karena perjalanan ke Piala Dunia bukan cuma soal pemain di lapangan, tapi juga soal semangat satu bangsa di belakang mereka. Siap-siap, Oktober nanti kita semua bakal jadi saksi perjuangan terbesar timnas dalam sejarah modern mereka. Kalau bukan kita yang percaya sama Garuda, siapa lagi? Dari stadion sampai layar TV, mari kita dukung Indonesia terbang lebih tinggi.